Oke, mari kita kembali ke masa lalu. Tepatnya ke tahun 17 Masehi. Ke salah satu periode paling menarik di Tiongkok, dinasti Han Barat. Nah, dalam 24 jam ke depan, kita akan melihat dari dekat seperti apa sih kehidupan di sebuah kekaisaran yang lagi ada di persimpangan jalan. Di satu sisi, sangat dinamis dan inovatif, tapi di sisi lain penuh dengan ketegangan yang siap meledak. Nah, kita mulai dari sini dengan kutipan yang, wow, cukup menusuk ya dari klasik puisi. Ini langsung memberi kita gambaran yang jelas kan, tentang bagaimana nasib seseorang, apalagi perempuan, itu seolah-olah sudah digariskan sejak mereka lahir. Dan kutipan ini jadi semacam fondasi buat kita untuk memahami semua kontradiksi yang bakal kita bahas nanti. Jadi, dinasti Han Barat itu sebenarnya era yang luar biasa inovatif. Tapi di tahun 17 Masehi ini, ceritanya sedikit beda. Kekaisaran lagi dipimpin oleh Kaisar Wang Mang. Nah, dia ini sebenarnya perebut tahta, dan kebijakannya itu unik. Di satu sisi berhasil menciptakan kemakmuran, tapi di sisi lain justru memicu keresahan dan ketegangan sosial yang dalam banget. Kalau kita lihat sekilas, ya, kelihatannya hidup itu enak banget. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Ada teknologi pertanian baru yang bikin panen melimpah, industri kerajinan juga lagi booming. Tapi, ini dia masalahnya. Kemakmuran ini ternyata nggak merata. Cuma dinikmati sama segelintir kaum elit. Sementara itu, para petani dan pekerja justru makin sengsara karena pajak yang berat. Nah, dari sinilah bibit-bibit kebencian mulai tumbuh. Jadi inilah inti ceritanya. Sebuah era yang penuh pertentangan. Di satu sisi, kita lihat ada kemajuan yang gila-gilaan, populasi meroket, teknologi revolusioner, kekayaan baru tercipta. Tapi di sisi lain, ketegangannya juga makin menjadi-jadi. Ada kebencian pada pemerintah, ada perasaan kalau kemakmuran itu dicuri oleh orang-orang kaya, dan konflik sosial pun siap meledak kapan saja. Masyarakat ini seakan-akan ditarik kedua arah yang berlawanan, dan dari sinilah kisah-kisah personal yang akan kita ikuti nanti dimulai. Oke, perjalanan 24 jam kita dimulai sekarang saat malam mulai turun dan kita langsung masuk ke tema yang dalam nih, hubungan antara kematian dan kehidupan baru. Di masa dinasti Han, urusan soal kehidupan setelah mati ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal kepercayaan, tapi sesuatu yang benar-benar membentuk cara hidup masyarakat dari kaisar di istana sampai rakyat biasa di desa. Di tengah kegelapan malam, kita bertemu dengan karakter pertama kita. Ji, seorang perampok makam. Coba dengar kata-katanya. Kau tidak pernah tahu apa yang ada di dalam makam. Kalimat ini benar-benar merangkum semuanya kan? Ada misteri, ada daya tarik. Itulah yang bikin orang nekat melakukan pekerjaan super berbahaya ini. Mereka berharap jadi kaya, tapi yang sering mereka temukan justru bahaya maut. Soal makam ini, legendanya seram-seram banget. Ada cerita soal gas beracun, jebakan mekanis, sampai kutukan yang bisa bikin rambut rontok. Serem kan? Tapi realitasnya buat Ji dan kawan-kawannya itu beda jauh. Kenyataannya seringkali cuma nemu barang kuburan seadanya. Dan kalau sampai ketahuan, wah hukumannya eksekusi mati. Gak cuma buat dia, tapi buat seluruh keluarganya. Jadi taruhannya itu nyawa, bener-bener nyawa. Nah, ini dia kontrasnya. Sementara Ji sibuk menodai peristirahatan terakhir seseorang di dalam makam, di tempat lain kehidupan baru justru sedang dimulai. Kita beralih ke seorang bidan bernama Tao yang lagi sibuk membantu kelahiran cucunya sendiri. Di tengah ledakan populasi yang lagi terjadi di Kekaisaran, siklus hidup dan mati yang berjalan bersamaan inilah denyut nadi dari zaman itu. Begitu seorang anak lahir, nasibnya itu langsung berbeda jauh. Tergantung dia laki-laki atau perempuan. Anak laki-laki, wah, itu dirayakan besar-besaran. Dianggap penerus keluarga, dapat keringanan pajak. Beda banget sama anak perempuan. Seperti puisi yang kita baca di awal, mereka diharapkan untuk jadi sosok yang sederhana, penurut, dan siap melayani. Bahkan, saking pengennya punya anak laki-laki, orang tua sampai melakukan ritual tahayul, misalnya menggantung busur. Ini nunjukin betapa berharganya posisi seorang putra saat itu. Oke, matahari mulai terbit. Sekarang saatnya kita bertemu dengan orang-orang yang jadi mesin penggerak kekaisaran ini. Mereka adalah tulang punggung kemakmuran dinasti Han. Dari para petani di ladang sampai para pengrajin di bengkel, kerja keras mereka lah yang membuat zaman ini disebut zaman keemasan. Sekarang kita kenalan sama Len, seorang istri petani. Keluarganya punya masalah yang untuk zaman itu bisa dibilang masalah mewah. Gara-gara teknologi baru dari pemerintah, hasil panen mereka melimpah ruah. Jadi masalahnya bukan kelaparan, tapi bingung gimana caranya menyimpan semua gandum itu. Sebuah masalah yang mungkin diidam-idamkan banyak orang saat itu ya.
Dan teknologi yang bikin panen melimpah itu salah satunya ya ini, penggilingan putar. Ini benar-benar sebuah revolusi loh. Coba bayangkan, sebelumnya gandum itu paling cuma bisa jadi bubur kasar. Tapi dengan alat ini, gandum bisa diubah jadi tepung super halus. Artinya apa? Artinya mereka sekarang bisa bikin mie, bikin kue. Ini nggak cuma mengubah menu makanan, tapi juga secara drastis meningkatkan gizi masyarakat di seluruh kekaisaran. Lanjut, kita ketemu Long, seorang pengrajin perunggu. Nah, dia ini lagi galau, menghadapi dilema yang rasanya modern banget. Pilihannya ada dua, tetap kerja di pabrik negara yang aman, stabil, dan pastinya bergengsi, atau terima tawaran yang lebih gede dari bengkel swasta yang lagi naik daun, tapi ya gitu, risikonya juga lebih besar. Pilihan ini benar-benar cerminan dari ketegangan ekonomi yang ada di zaman itu. Sekarang coba lihat angka ini, 300.000 sampai 400.000. Itu adalah jumlah kuda yang dimiliki negara. Banyak banget kan? Kita ketemu sama Lu, seorang penjaga kandang. Dia itu cuma merawat sebagian kecil aja dari ratusan ribu kuda itu. Angka ini ngasih kita gambaran betapa raksasanya mesin militer dan logistik dinasti Han. Dan ini juga menunjukkan betapa krusialnya peran kuda untuk mempertahankan kekuasaan kekaisaran. Oke, hari makin siang, fokus kita sekarang bergeser ke orang-orang yang bekerja di balik layar, yang tugasnya menjaga agar roda kekaisaran ini tetap berputar. Merekalah yang menghubungkan wilayah-wilayah yang super luas, menanamkan nilai-nilai penting, dan yang paling krusial, mencatat sejarah. Di sini kita ikutin perjalanan Zheng, seorang kurir pos. Jangan salah, pekerjaan dia ini vital banget. Dia adalah bagian dari apa yang bisa kita sebut sebagai sistem saraf kekaisaran, jaringan pos Han yang super canggih. Dengan sistem berlapis-lapis kayak gini, informasi dan perintah dari pusat bisa sampai ke pelosok-pelosok negeri dengan efisien. Dan kalau kita bicara soal skala, ini angkanya hampir 30.000 stasiun pos lokal di seluruh kekaisaran. Bayangin aja, angka ini benar-benar nunjukin tingkat organisasi dan jangkauan negara Han yang luar biasa. Sistem inilah yang jadi lem perekat yang menyatukan wilayah yang begitu luas. Tapi, menjaga ketertiban itu nggak cuma soal logistik dan surat menyurat loh. Kita lihat Wen, seorang guru, yang pusingnya setengah mati. Tugasnya mulia, menanamkan nilai-nilai Konfusianisme ke calon-calon pejabat. Masalahnya, murid-muridnya ini anak-anak orang kaya yang masih pada mabuk semalam dan lebih tertarik buat pesta lagi daripada belajar puisi. Nah, ini kan nunjukin ada jurang yang besar antara cita-cita negara dengan kelakuan para elitnya. Sekarang kita beralih ke Liu, seorang juru tulis. Dan kita langsung disambut dengan cerita yang jujur aja bikin merinding. Salah satu rekannya, sesama juru tulis, baru saja dieksekusi, dipenggal kepalanya. Kesalahannya cuma satu, dia berani menuliskan kelakuan buruk putra mahkota di catatan resmi. Ini jadi pengingat yang brutal tentang betapa berbahayanya pekerjaan mereka di bawah rezim yang nggak mau dikritik. Ini mau nggak mau bikin kita mikir kan, berapa sih harga sebuah kebenaran di kekaisaran yang menuntut kepatuhan buta? Ketika menulis fakta bisa berarti hukuman mati, butuh keberanian kayak apa untuk tetap memegang pena dan menulis? Inilah dilema yang harus dihadapi Liu setiap hari. Nah, hari kita di Tiongkok era dinasti Han hampir berakhir. Dari pagi sampai sore, kita sudah melihat gambaran yang begitu jelas. Ini adalah masyarakat yang penuh inovasi, penuh energi. Tapi di saat yang sama, juga penuh perpecahan dan ketidakpastian. Kemakmuran dan kerapuhan itu seperti dua sisi mata uang yang sama, selalu ada bersamaan. Kalau kita rangkum, sepanjang hari ini kita lihat banyak sekali kontras yang tajam kan? Ada kehidupan baru yang lahir saat ada makam yang dijarah. Ada teknologi canggih yang mempermudah hidup, tapi di sisi lain ada pengrajin yang cemas soal masa depannya. Ada jaringan pos yang super teratur, tapi untuk menulis kebenaran saja taruhannya nyawa. Kekayaan dan kemiskinan, ketertiban dan kekacauan, semuanya ada di sana saling bersahutan. Terus kenapa semua ini penting? Nah, ini dia intinya. Semua ketegangan kecil yang kita lihat di kehidupan sehari-hari tadi, petani yang marah, pengrajin yang khawatir, juru tulis yang ketakutan, itu semua bukan cuma cerita lepas. Semuanya menumpuk, seperti bom waktu. Dan benar saja, hanya 6 tahun setelah hari yang kita saksikan ini, semua ketegangan itu meledak. Meledak menjadi pemberontakan besar yang akhirnya menggulingkan Kaisar Wang Mang. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Kisah dari satu hari di dinasti Han Barat ini seolah-olah memberitahu kita bahwa kemajuan dan inovasi saja ternyata nggak cukup untuk menjamin sebuah peradaban bisa bertahan.
Ketika zaman keemasan dibangun di atas kontradiksi yang begitu dalam, ketika kemakmuran cuma buat segelintir orang, dan ketertiban ditegakkan dengan rasa takut, pertanyaannya adalah, berapa lama semua itu bisa bertahan?